Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Roni Saputra, NIM D1A019084. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengendalian teknologi usaha tani tanaman pangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan teknologi usaha tani tanaman pangan. Sebelum membahas teknologi usaha tani pangan, ada 3 jenis teknologi yang akan mampu meningkatkan omset petani. Yang pertama, benih unggul. Semua proses pertanian kini hampir semua tidak berlepas lagi dari teknologi. Bahkan, perusahaan benih menawarkan teknologi pembenihan dalam rangka menghasilkan benih yang unggul. Contoh, benih unggul adalah benih jagung hibrida. Jagung ini punya rendaman tongkol yang tinggi, biji yang masih makin naik, dan masa tanam yang lebih singkat. Yang kedua, pupuk kimia. Perusahaan obat-obatan dan pupuk kimia menggunakan teknologi canggih akan menawarkan berbagai macam produknya untuk membantu meningkatkan produktivitas serta menangani hama. Yang ketiga, ada alat pertanian modern. Perusahaan-perusahaan alat pertanian dan pun bertebaran menawarkan produknya, mulai dari mesin pompa air hingga ban traktor. Sedangkan mesin-mesin untuk digunakan berbagai pengolahan setelah panen juga menjadi semakin bertebaran. Teknologi usaha pertanian dalam penerapannya merupakan ramuan biologis, kimiawi, dan mekanisasi yang dalam pelaksanaannya untuk memperlancar kegiatan tersebut dilakukan melalui rekayasa sosial. Misalnya, dalam bentuk program intensifikasi dan pemberdayaan petani. Teknologi biologis meliputi penggunaan benih atau bibit varietas unggul, klon unggul, kultur jaringan, dan sebagainya. Teknologi kimiawi adalah pemakaian pupuk, pestisida, zat perangsang, tumbuh, dan sebagainya. Sedangkan teknologi mekanisasi meliputi penggunaan traktor, peralatan panen, dan pasca panen. Mengenai keragaman dari setiap komponen teknologi adalah sebagai berikut. Berikut merupakan teknologi usaha tani tanaman pangan. Yang pertama itu ada pola tanam dan varietas. Pola tanam sangat tergantung pada tipe lahan dan kondisi air tanah. Pola tanam merupakan unsur teknologi yang mempunyai peranan penting dalam pengelolaan tanaman terpadu. Pola tanam tidak hanya mencakup pergiliran tanam, namun menyangkut pula satuan tanam, itu tumpang sari, tumpang gilir, berurutan, dan sebagainya. Pola tanam di lahan sangat tergantung pada jumlah bulan basah dan bulan kering dalam setahun. Komoditas tanaman ini yang ditanam pada lahan kering khususnya tegalan adalah palawija dengan pola tanam beragam tergantung komoditas yang diusahakan. Komoditas utama untuk palawija jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Pola tanam yang dilihat terutama kaitannya dengan intensitas pertanaman, yaitu menunjukkan frekuensi penanaman dalam setahun. Misalnya jika IP 300, ini berarti dalam setahun lahan ditanami 3 kali. IP 200 artinya lahan ditanam 2 kali dalam setahun, dan seterusnya. Pola tanam lokasi berproduksi palawija dan lebih dominan IP 200 karena terkendala air di mana sangat tergantung curah hujan. Yang kedua ada teknologi benih atau bibit. Dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi pertanian, benih atau bibit merupakan faktor esensial di samping lahan dan air. Tanpa benih atau bibit yang baik, mustahil kapasitas produksi pertanian yang tinggi dan berkualitas dapat dicapai. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adaptasi penggunaan benih untuk tanaman palawija, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu secara rata-rata menunjukkan tingkat adaptasi yang relatif rendah, yang ditunjukkan oleh relatif tingginya penggunaan benih yang tidak berlabel karena benih tersebut produksi sendiri, atau kalaupun beli bukan dari kios tapi dari pasar, petani tetangga, atau tukar, kecuali untuk komoditas jagung. Komoditas jagung penggunaannya benih berlabel sudah cukup tinggi, namun hal ini karena benih yang ditanam berasal dari bantuan pemerintah. Yang ketiga ada teknologi pengelolaan lahan dan penanaman.
Di lahan kering, pengolahan lahan perlu dilakukan secepatnya. Setelah hujan mulai turun dengan mempertimbangkan lengas tanah yang sesuai untuk pengolahan lahan, atau dapat juga dilakukan sebelum hujan turun. Lahan dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tanaman dan gulma yang tumbuh di areal yang akan ditanami. Pembersihan lahan dapat menggunakan sabit, parang, atau herbisida. Setelah itu, lahan baru diolah. Pada umumnya, di daerah penelitian untuk keperluan pengolahan lahan, untuk palawija atau tanaman pangan menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan cangkul. Penggunaan alas intan sangat jarang, terutama karena alasan topografi. Penyesuaian lahan melalui pengolahan lahan yang baik ditunjukkan untuk menggunakan tanah gembur, berstruktur tahan remah, menjamin sirkulasi udara lancar, dan memperoleh kelembaban yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan pada umumnya, dalam pelaksanaan usaha tani baik palawija maupun hortikultura, petani telah melakukan pengolahan lahan kecuali untuk penanaman jagung. Sebagian kecil petani tidak melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teknologi yang keempat yaitu teknologi pemeliharaan. Penyiangan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pemeliharaan. Agar tanaman terawat dengan baik, penyiangan yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan hasil. Kegiatan penyiangan pada tanaman palawija di lahan kering, selain untuk membersihkan gulma, juga untuk menggemburkan tanah, lapisan atas sehingga memperbaiki aerasi dan infiltrasi air di sekitar perakaran tanaman. Sementara, penggunaan herbisida sebagai salah satu cara pengendalian gulma dilakukan dalam upaya menghemat tenaga kerja penyiangan. Pada tanaman hortikultura, kegiatan penyiangan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan. Hal ini berarti perawatan tanaman hortikultura lebih intensif dibandingkan dengan tanaman pangan. Khusus pada usaha tani palawija, penyiangan pada tanaman jagung dan kedelai lebih baik dibandingkan dengan tanaman ubi kayu dan kacang tanah. Pada usaha tani jagung, penyiangan kurang optimal karena kekurangan tenaga dan peralatan. Dengan demikian, pada usaha tani jagung lebih dikenal sistem TOT, yaitu tanpa olah tanah. Tenaga kerja dominan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan lahan adalah tenaga kerja manusia. Penggunaan traktor untuk penggunaan lebih lahan relatif sangat rendah dan malahan dapat dikatakan belum dijumpai untuk daerah reproduksi. Hal tersebut mungkin pada umumnya karena daerah palawija dan hortikultura berada pada daerah dengan topografi yang bergelombang. Penggunaan tenaga kerja ternak dijumpai di daerah jagung dan ubi kayu. Di daerah kacang tanah meskipun banyak yang memelihara ternak sapi, tetapi umumnya tidak digunakan sebagai tenaga kerja. Yang kelima ada teknologi pemupukan. Untuk dapat tumbuh dan bereproduksi optimal, tanaman memerlukan hara yang cukup selama pertumbuhannya. Karena itu, pemupukan merupakan faktor penentu keberhasilan budidaya tanaman. Tujuan pemupukan adalah untuk mengembalikan hara yang terserap tanaman selama periode pertumbuhan. Tanah mampu mempertahankan kemampuan untuk bereproduksi lebih lanjut. Pemberian pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik, pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, mengingat hara dari dalam tanah umumnya tidak mencukupi. Pemupukan dengan efisiensi tinggi yang dapat dicapai dengan penggunaan pupuk secara berimbang artinya pupuk yang akan digunakan didasarkan kepada hara yang dibutuhkan tanaman. Selanjutnya teknologi pengendalian hama OPT. Peran pengelolaan hama penyakit dalam kaitannya dengan kebudayaan manusia, khususnya dalam satuan usaha pertanian dirasa sekaligus penting. Usaha tani komunitas pertanian tidak terlepas dari adanya serangan hama dan penyakit yang sangat mempengaruhi hasil dan secara ekonomi merugikan. Keberadaannya perlu dikendalikan dalam suatu tatanan ekologi dan tidak saling merugikan. Secara umum, dalam usaha tani tanaman pangan, hama dan penyakit merupakan ancaman yang sangat mempengaruhi keberhasilan produksi. Ubi kayu merupakan komunitas yang tidak terlalu banyak mengalami masalah, sehingga masalah hama dan penyakit pada usaha tani ubi kayu tidak banyak dikeluhkan petani. Cara pengendalian hama penyakit meliputi cara baik kultur teknis, mengatur jarak tanam dan tanam serentak, panen serentak, biologis dan kimiawi. Secara biologis yaitu mengembangkan predator atau musuh alami tanaman varietas tahan lama. Penyakit, penanaman uang di sektor lahan usaha, dan secara kimiawi menggunakan pestisida. Pada dasarnya,
Pengendalian hama penyakit yang dianjurkan adalah melaksanakan dengan menerapkan pengendalian hama penyakit secara terpadu atau PHT yang mendasarkan pengendalian hama penyakit tersebut berdasarkan hasil pengamatan yang sama. Esensi PHT mencakup pengendalian hama penyakit di bawah tingkat yang merugikan secara ekonomis. Pengendalian hama penyakit hanya perlu menyediakan agar dapat hidup bersama agar tidak cukup merugikan secara ekonomis dalam suatu tatanan keseimbangan ekologi. Penggunaan pestisida akan memberikan kualifikasi lebih jauh. Penggunaan pestisida yang sangat kuat tidak hanya mempengaruhi kehidupan hama dan penyakit, juga elemen lain dalam ekosistem seperti fauna, flora, lingkungan fisik, dan kesehatan manusia.